Hampir setengah dari semua penemuan dimulai dengan proses kebetulan. Seringkali penemuan-penemuan ini pada 1908 di New York, seorang pedagang teh mengirim sampel daun teh pada konsumennya dalam kantong-kantong sutra. Alih-alih menuangkan daun teh dan mengosongkan kantong tersebut, konsumen malah memasukkan seluruh kantong sutra ke dalam poci dan kemudian menambahkan air panas. Itulah saat Thomas Sullivan mendengar bahwa para konsumen menyukai kemasan baru itu. Ia mendesain kantong-kantong kecil untuk diproduksi dengan skala besar. Ia menciptakan teh celup, ia membuat kantong dari kain kasa, dan kemudian kertas. Ia kemudian menambahkan tali dan tag pada kantong agar bisa diambil dengan mudah. Menurut Daily Mirror, sebuah survei oleh English Heritage menunjukkan bahwa orang menganggap teh celup sebagai salah satu penemuan terpenting panjang masa, sama seperti roda dan internet. Pada 1928, seorang ahli bakteria asal Skotlandia pulang dari liburannya dan menemukan bahwa salah satu cawan petrinya memiliki jamur aneh di dalamnya. Sir Alexander Fleming melihat bahwa jamur menolak bakteri yang ada di dalam cawan. Ia menemukan penisilin hampir tidak disengaja. Ini adalah keberuntungan yang membuka jalan bagi perkembangan antibiotik dan menyelamatkan jutaan nyawa. Pada awal 1940-an, seorang teknisi Swiss berjalan-jalan dengan anjingnya di pegunungan Jura. Saat dia kembali ke rumah, ia melihat banyak biji kecil berduri menempel pada celana dan bulu-bulu anjingnya. George de Mestral memeriksa biji berduri itu di bawah mikroskop dan melihat bahwa biji-biji tersebut memiliki kait kecil yang tersangkut pada bahan celana. Kemudian ia mengembangkan cara baru untuk merekatkan benda dengan benda lain, velcro. Kata velcro berasal dari bahasa Perancis, velours dan crocs yang berarti berkait beludru. Sekarang semuanya kita mau lihat di tas, di topi, dan baju-baju jaket pakai ini. Pada 1946, seorang teknisi di Raytheon menemukan bahwa permen dalam sakunya meleleh saat ia bekerja di dekat tabung radar aktif. Itu adalah Percy Spencer yang mengembangkan open microwave pertama di dunia karena kecelakaan ini. Pada 1970-an, seorang teknisi yang bekerja untuk perusahaan aksesoris musik salah memasang kabel sirkuit. Komponen tersebut mengeluarkan suara melengking yang aneh. Scott Burnham mengadaptasi suara aneh menjadi suara pedal gitar. Dia menciptakan The Red, pedal yang digunakan oleh ribuan band mulai dari Nirvana hingga Radiohead untuk menyempurnakan musik mereka. Pada 1989, sebuah perusahaan farmasi melakukan uji klinis untuk menguji obat yang dirancang untuk mengobati nyeri dada yang berkaitan dengan jantung. Obat itu tidak terlalu efektif untuk mengatasi nyeri dada, tapi para pengguna dalam uji coba melaporkan bahwa mereka mendapatkan efek samping yang tidak biasa. Pfizer menciptakan Viagra. Nah, apa 6 cerita itu? Dalam bukunya Inventology, Pagan Kennedy mengklaim bahwa hampir setengah dari semua penemuan dimulai dengan proses kebetulan. Seringkali penemuan-penemuan ini merupakan hasil dari ide atau penemuan saat orang sedang mengerjakan sesuatu yang lain. Kennedy melanjutkan dengan mengatakan bahwa para penemu seringkali merupakan penghubung polimatik yang entah disengaja ataupun tidak disengaja mampu menyatukan pengetahuan dari berbagai bidang. Ia menunjukkan bahwa mereka yang memecahkan masalah secara inovatif biasanya adalah orang luar dari bidang yang diteliti. Ketika sesuatu yang tidak diduga terjadi, jangan menjadi kesal, tapi be curious. Jadilah penasaran. Find the reason. Cari tahu alasannya. Konsumen dengan keluhan aneh atau penggunaan produk Anda yang aneh 100 kali lebih menarik dibandingkan konsumen yang puas menggunakan produk Anda dengan cara biasa. Sambutlah hal-hal yang mengejutkan. Pemikir lateral berpikiran terbuka dan cepat belajar dari kesalahan. Mereka siap untuk mengamati dan beradaptasi saat yang tidak terduga terjadi.